Nah, cara kita berkolaborasi dengan tugas anak murid-murid. Nah, di sini tinggal share. Mereka harus share filenya ke kita. Nah, di sini untuk tugasnya tinggal sharekan tim ke Ibu Diana ya. Dia share-nya melalui alamat email. Apa alamat emailnya, Bu? Novita Diana ya. Pakai titik? Tidak ya. @gmail.com 1308 ya. Nggak jumpa ya? Betul emailnya. Ada titiknya? Novita pakai V, pakai F. Pakai V. Novita Diana. (19) apa 13? Oh, 130819 kurang 19. Ah, ini dia nih, muncul. Ya. Oke, saya mungkin tugas murid-murid ya, silakan bukan silakan ya, mungkin mohon Ibu periksa tugas saya, materi pelatihan misalnya, atau tugas yang dikirimkan murid-murid ya. Nah, selanjutnya, nah di sini ada optionnya. Kita bisa diundang sebagai viewer, kolaborasi file dengan mahasiswa. Artinya di sini kita hanya bisa melihat saja. Nah, viewer, oke. Kita hanya bisa melihat tugas yang dikirimkan oleh siswa. Tidak bisa ini ya, komen kita tidak bisa. Tapi kalau settingannya komentar, kita bisa memberikan komen. Artinya apa? Mungkin tugasnya di ini bab 1 perlu diperbaiki, bab 2 kurang resourcesnya, bab 3 tidak lengkap. Kita bisa berikan komentar supaya diperbaiki lagi. Nah, ini sebagai editor. Kalau misalnya ada satu file yang dikerjakan bersama-sama, mungkin sesama ini ya, guru-guru ada membuat suatu materi yang kita kerjakan bareng-bareng secara online. Nah, kita bisa undang sebagai editor. Jadi mereka bisa edit juga, bisa perbaiki juga. Mungkin untuk tugas misalnya membuat suatu ini ya, buat proposal lah untuk satu kegiatan. Nah, itu kan ada ininya, ada latar belakang, ada tujuan. Nah, satu proposal itu bisa kita kerjakan rame-rame. Nah, undangnya sebagai editor. Jadi dia bisa edit juga filenya. Nah, di sini sebagai komentar. Oke, selanjutnya send. Nah, ini cara kolaborasi file dengan orang lain. Nah, yang diundang itu bukan hanya satu orang saja. Jadi kita bisa lihat ya. Jadi bisa klik di sini share, atau kita juga bisa klik kanan. Klik di sini share. Nah, ini nama Bu Dian sudah masuk. Oke. Nah, setelah saya klik tadi komentar, nah saya bisa posisikan nanti posisinya sebagai owner. Jadi Bu bisa setelah kita edit tadi, akan setelah kita undang ya sebagai komentar, saya bisa rubah dia sebagai owner. Artinya dia pemilik file yang saya kirimkan. Tadi biasanya di tugas siswa ya, saya minta mahasiswa kirimkan tugas, ternyata dia kunci saya hanya sebagai komentar saja, saya nggak bisa simpan file mereka gitu. Nah, akhirnya saya minta tolong file yang dikirim saya dijadikan sebagai owner. Ya, artinya file mereka itu memang kita butuhkan, karena mungkin mereka kita suruh cari buku ini ya, cari buku apa, buku tentang alat berat,
lalu mereka kirim ke saya, ternyata ownernya mereka, nggak bisa saya kunci. Akhirnya saya minta transfer, itu jadi hak milik saya gitu, agar di materi pelajaran selanjutnya, nah ini bisa kita tampilkan. Jadi bisa juga kita remove. Nah kalau di sini kita ngundangnya share-nya agak powerful ya. Nah di sini kita bisa setting lagi, bisa share link cara yang kedua. Dan ini settingannya ada beberapa settingan. Nah pertama itu restricted. Kalau restricted ini yang di atas itu saja tadi yang kita undang. Nah kalau ini anyone with link, kalau kita posting di Classroom filenya supaya bisa dipakai oleh siswa, kita pakai yang ini get link. Ya, jadi siapapun yang di Classroom asal terkoneksi dia bisa share link. Nah ini bisa kita set juga, apakah sebagai viewer saja, viewer hanya bisa melihat, mendownload, copy. Nah untuk settingannya terus kita klik done. Ini cara share kolaborasi file dengan orang lain, baik dengan siswa ataupun juga dengan sesama guru pengajar. Nah kadang-kadang kalau saya ngajar itu kan bukan saya sendiri, tapi ada tim teaching. Jadi satu mattel itu ada 2 mungkin tim teachingnya. Nah itu kolaborasi nanti tim teaching. Nah di sini untuk misalnya saya tambahkan lagi ya. Oke, satu orang lagi, Bu siapa misalnya? Bu nama emailnya apa Bu? Badaria. Ya, nama emailnya. Suarni Ningsi 002 apanya Bu? Pakai 002. Wah ini Bu agen FBI juga berarti ya. FBI 007 dia ini. Oh iya betul ya. 002 ya. @gmail.com. Udah betul Bu? Ya salah berarti emailnya ini. Bahdaria tulisannya betul. Suarni Ningsi 002. 007 kali dah. Badaria pakai H, Bu? Oh, enggak. Badaria, oh ini ya, email ya. Badaria, nggak muncul pula alamat emailnya saya. Oh ini B Suarni Ningsi, bukan Badaria. Ini alamat emailnya Bu. Email sendiri lupa. Banyak betul emailnya. Ini baru muncul. Ya. Oh ya, nah di sini selain kita masukkan alamat email sebagai editor, kita ada settingan lanjutannya. Ya, klik roda gigi di atas. Nah, di sini ada izin-izinnya lagi. Nah, sebagai editor biasanya kan bisa merubah, bisa mengedit, bahkan bisa menghapus. Jadi dia powerful juga, sama dengan owner dia posisinya editor itu. Nah, di sini kita bisa uncheck di sini editor. Kalau kita cek di sini berarti editor dapat merubah izin dan dapat men-share-nya ke orang lain. Nah, bagaimana supaya dia bisa jangan men-share ke orang lain? Nah, kita uncheck di sini. Jadi dia bisa ngedit, tapi dia tidak bisa share ke orang lain. Nah, viewer gitu juga. Nah, viewer di sini kalau kita checklist berarti viewer dapat mendownload, dapat mengeprint dan dapat mengcopy. Tapi apabila kita uncheck di sini, dia bisa hanya melihat saja. Tidak bisa download, tidak bisa print. Mungkin file materi yang saya kasih ya, hanya bisa dilihat saja, tidak bisa di-download, tidak bisa di-copy. Makanya saya kirim via WA.
Oke. Jadi ada trik-triknya juga, Bu. Ya, ini di settingan lanjutan. Ya. Ini ada saya record, Bu. Ya. Udah. Oke. Jadi tidak usah khawatir ya. Ini recordnya jalan. Nah, ini cara kita berkolaborasi sebuah file dengan orang lain. Ya. Nah, salah satu kelebihan dari Google Docs dibanding dengan Microsoft Word, kalau Microsoft Word kita ingin file kita diedit oleh orang lain, kita harus attach-nya via email. Kita kirim. Kalau enggak, ini filenya sudah di cloud online, kita bisa siapapun bisa lihat asal kita kasih jalannya, aksesnya. Ya. Oke, kita klik. Oke, kita bisa cek lagi. Nah, ini kan sudah 2 orang nih, Bu Badaria, editor. Nah, saya bisa berikan file ini, jadikan Bu Badaria sebagai owner ya, bukan saya lagi. Ya, kita serahkan bulat-bulat. Ini apanya, owner ya. Kalau ownernya dia punya kuasa gitu, dia mau tidak share lagi ke kita pun juga ini kita nggak bisa ngapain karena dia pemiliknya sekarang. Ya. Atau kita bisa remove juga. Kalau owner punya fasilitas ini remove, tapi kalau dia ownernya kita nggak bisa remove dia. Ya, owner ini kalau di sini ID-nya yang maha kuasa gitu. Dia bisa ngapain aja, mau tendang kita dari share-nya boleh, mau kita sebagai partnernya juga boleh. Ya. Dan ini settingan owner baru keluar setelah kita jadikan dia editor. Ya, jadi satu file ini bisa kita sharing secara bersama-sama. Oke, ini cara kolaborasi. Nah, selanjutnya kita ada fitur ketiga, yaitu fitur OCR ya, yang kemarin saya kasih tahu. Oke, workshop. Oke, di sini ya. Nah, ini misalnya. Oh, file saya nggak ada ya. Satu lagi file saya tuh di. Oke, saya buka alamat Gmail yang lain ya. Kalau ini alamat Gmail saya ngajar di universitas, jadi ada alamat email yang tadi yang pribadi. Kalau ini email institusi ya. Kita klik My Drive. Ini masuk ke Classroom. Dan di sini fitur OCR, kalau seandainya di dalam file, nah ini G Suite, kita merubah fitur foto menjadi teks. Jadi saya tampilkan dulu, nah ini foto convert itu ya. Jadi fitur OCR ini kepanjangan dari OCR adalah Optical Character Recognition. Jadi dia pengenalan nanti karakter optis, kita sama dengan seperti scan ya. Jadi kita scan suatu teks dalam bentuk JPEG. Dan hasil dari scanan tersebut, nah ini misalnya, ini foto kalau yang kita ambil yang JPEG-nya ya. Ini yang sudah saya convert. Ini yang di bawah file. Oke, ini yang foto JPEG-nya. Jadi foto ini kita rubah menjadi teks nanti ya.
Bisa. Jadi kita klik fotonya. Dari sini kita klik kanan fotonya. Jadi foto ini sengaja saya jelek, ini ya, foto pakai kamera. Kalau Bapak Ibu ingin cantik lagi hasilnya mungkin bisa pakai scanner. Ya, terus diterangkan. Nah, foto ini kita akan konversikan jadi teks. Jadi diklik kanan, buka nanti dengan Google Docs. Nah, ini fiturnya. Jadi sudah otomatis ya, tidak perlu install file tambahan lagi. Kita buka dengan Google Docs. Langsung dia membaca apa yang tertulis di dalam foto tersebut jadi tulisan. Dan ini salah satu kelebihannya. Jadi bukan hanya sekedar untuk menyimpan file saja, dia punya konversi juga sebagai file teks. Kalau yang kemarin PowerPoint kita ya, kalau nggak salah saya sempat juga open dengan Google Docs itu jadi teks juga. Padahal sudah dalam bentuk PDF. Nah, di sini file PDF pun jadi dua yang bisa dia konversikan. Pertama file PDF, kalau Bapak Ibu ada file PDF, kita ingin ngambil tulisannya, bisa kita buka dengan Google Doc, klik kanan saja, atau file JPEG. Nah, ini hasilnya yang di bawah. Nah, ini hasil teksnya. Nah, ini kesempurnaan ini tergantung dari hasil fotonya juga. Kalau semakin bagus dia, kalau Ibu scan pakai scanner itu kan cuma teksnya saja, ya. Nah, ini perlu kita edit, ya. Ini karena fotonya saya sengaja ini ambil di atas foto jekrek, ya. Tapi jadilah daripada kita ngetik dari nol ya Bu ya. Ada teksnya, foto gambar, ya karena ini dia khusus merubah untuk menjadi teks. Ya, jadi Google Dokumen. Nah, ini teksnya. Ya paling kita sedikit ya. Ini karena hasil fotonya sengaja saya buat tidak bersih. Nah, semakin bagus kualitas fotonya, kalau maka hasil teks yang bersih juga semakin sempurna. Oke. Ini salah satu fitur ya. Ini yang fitur yang ketiga. Selanjutnya kita masuk ke nyimpannya, nanti di situ saja langsung save, dia akan tersimpan. Nah, ini yang sudah saya convert tadi. Tinggal disimpan aja. Ya, tersimpan langsung. Otomatis. Nanti kan terbuka di sini. Atau kita mau pindahkan lagi, tinggal ini aja. Tinggal edit di sini. Nah, ini save to drive, ini sudah tersimpan ya. Nah, ini bisa kita kirim lagi. Jadi simpannya otomatis ya. Oke, bisa kita lanjut ke fitur berikutnya. Selanjutnya adalah convert upload ya. Nah, di sini kita ingin convert file dari Microsoft Word menjadi Google Docs. Nah, kalau sebuah file dari Microsoft Word kita upload ke Google Docs, berarti kita belum bisa edit ya, belum bisa rubah settingannya karena dia akan terlihat nanti sebagai file PDF. Nah, perbedaannya antara Google, setelah kita konversi nantinya menjadi Google Docs, baru bisa kita edit ya. Nah, ini misalnya saya cari file saya yang Microsoft Word ya. Oke, ini misalnya, ini logo Microsoft Word, di ikonnya kan huruf W ya. Saya unggah ke drive kita. Kalau saya siapkan dulu, saya ingin unggah di sini. Kalau yang Google Docs, simbolnya ini. Oke, saya unggah, saya tinggal drag saja.
tarik. Oke, tinggal masukkan ke sini, lepas. Nah, ini sudah masuk kan? Ini simbolnya masih Microsoft Word, belum jadi Google Docs. Jadi ini belum bisa kita edit ya. Oke. Nah, supaya bisa kita edit, kalau posisinya Microsoft Word, nah ini tidak bisa kita edit, kita ganti, tidak bisa dipapain. Ini sama posisinya kayak PDF ya. Nah, gimana supaya bisa kita edit secara bersama-sama? Kita harus bukanya dengan Google Docs di sini, Open with Google Docs. Jadi kita konversikan dari Microsoft Word yang filenya, ekstensinya masih sama, kita konversikan ke Google Docs. Ada di video yang sudah saya upload ya, itu convert Google Word Microsoft Word ke Google Docs, tinggal lihat aja. Nah, begitu kita sudah konversikan ke dalam Google Docs, nah ini bisa kita edit lagi. Nah, di sini kita baru bisa bekerja secara online. Nah, ini sudah ada filenya, fitur-fiturnya pun sudah sama dengan Microsoft Word. Itu konversinya. Oke, saya balik dulu. Kalau ini kan manual nih, saya upload dulu, setelah itu konversi. Ya kan? Nah, bagaimana dia supaya terkonversi secara otomatis? Jadi begitu kita upload, dia langsung konversi. Ada lagi, kita buka di settingan. Nah, settingan di sini, nah di sini convert upload. Saya tadi tidak main checklist ini ya. Nah, saya klik di sini checklistnya. Convert uploaded file to Google Doc editor format. Nah, kalau saya sudah checklist ini, saya unggah tadi Microsoft Word, sudah otomatis menjadi Google Docs. Jadi tak payah-payah lagi. Kalau tadi kan manual. Kita harus buka dulu, terus buka dengan Google Doc, baru dia jadi. Kalau ini, begitu kita aktifkan settingannya, dia upload, langsung sudah jadi Google Docs. Oke, tinggal aktifkan di settingan, klik convert upload ini, dan nah, dari setiap file Microsoft Word yang saya unggah, dia akan langsung jadi Google Docs. Di roda gigi nih, ada roda gigi. Ya. Nah, selanjutnya lagi di sini ada fitur tambahan, ini add emoji ya. Ini kita buka foldernya. Oke, ini bisa kita hilangkan dulu. Oke, kita create folder di sini ya. Create folder. Pelatihan Bina Mitra Wahana. Nah, di sini untuk menambahkan emoji, kita tinggal klik nanti Windows plus dengan titik ya. Oh ya, sorry, filenya belum kita create nih, foldernya. Oke. Ini kita klik kanan, bisa rename. Nah, selanjutnya
Nah, kita tekan Windows plus titik, ya, muncul emoji. Ini emojinya sama dengan emoji yang ada di WhatsApp. Mungkin folder Bapak Ibu, ya, butuh icon misalnya. Ini foldernya, ya. Juga ada icon gambar ini. Ini gambar perempuan. Atau kasih icon Santa Claus juga boleh. Klik balon. Nah, ini kasih balon ya. Jadi folder kita tuh bisa dipercantik lagi dengan emoji ya. Terserah nanti emojinya mau pakai yang mana. Ini emojinya mungkin olahraga. Nah, filenya topiknya tentang sepak bola. Nah, bisa dikasih ini folder gambar bola. Atau gambar kue misalnya. Ini folder file ulang tahun misalnya. Kasih gambar burger misalnya. Atau gambar mobil. Bisa kasih gambar pesawat. Ya, jadi dengan kita rename file, tekan Windows plus tanda titik, dia bisa menambahkan emoji pada folder. Ini ada hati juga, mungkin bisa dikasih tanda love. Ya, boleh, suka-suka. Di sini banyak ya, ini sampai ke bawah banyak nih. Bisa pilih nanti, yang mana suka silakan dipilih. Oke, diklik. Inilah folder kita penuh dengan emoji. Ya. Jadi cukup menarik fiturnya ya. Windows titik, klik kanan rename, klik Windows plus titik. Ya, tanpa titik. Logo Windows yang di keyboard plus titik. Ya. Logo Windows ya. Kan ada logo Windows di keyboard kita plus tanda titik ya. Oke. Bisa Bu Dian? Nanti muncul Bu, Windows plus titik ya. Ya, saya create folder lagi ya. Ya. Tes 2 misalnya. Coba gue perhatikan lagi, ini saya create. Oke, ini kan ada logo folder ya. Klik kanan, nanti rename. Ya, kita klik rename. Nah, setelah di sini baru tekan Windows plus titik tadi. Nah, keluar ya. Ya, versi browsernya ya. Ya, langsung ya. Browsernya belum update ya. Yang punya Bapak Ibu, browsernya belum update ini. Ya, nanti dicoba ya.
Coba upgrade nanti browsernya ya Bapak Ibu ya. Ini browsernya sudah upgrade belum? Bisa? Pakai notebook bisa. Mungkin nanti di laptopnya sendiri ya. Oke. Ya. Pakai laptop bisa ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan nih materinya masih panjang lagi ya. Oke, nanti fokus di emoji aja. Masa Pak Hendra ngajar emoji aja di sini gitu ya. Guys. Yang pakai laptop bisa ya, Pak Rudi? Pak Rudi Hong bisa ya? Ya, mungkin bisa duduk dulu Bapak Ibu di tempatnya masing-masing. Bisa kita lanjut lagi, materi kita masih panjang lagi nih. Oke, next. Selanjutnya, nah di sini kita masuk kepada pesan berbintang. Pesan berbintang itu artinya suatu file yang kita anggap file tersebut cukup penting, ya. Nah di sini untuk membuat file jadi pesan berbintang, kita bisa klik kanan di sini. Misalnya ini black quiz. Nah kita bisa tambahkan add to start, tambahkan pesan berbintang. Jadi filenya ada bintangnya, ya. Ya. Nah, file berbintang khusus file-file yang penting ya. Nanti akan masuk ke folder ini, folder pesan berbintang. Oke, saya klik di sini ya. Nah, ini masuk blank quiz tadi sudah kita kasih bintang. Dia akan khusus masuk ke folder-folder yang ini ya, yang kita kasih bintang. Dari folder bintang, kita bisa klik juga, ini ada shortcutnya juga, huruf S, kita klik S, klik filenya dulu, klik huruf S, langsung tadi bintang, kita klik S lagi, tanda bintangnya hilang. Jadi, nah bagaimana taunya file tersebut kita kasih bintang atau tidak, terserah Bapak Ibu sekalian ya. Kalau kira-kira filenya penting misalnya, boleh dikasih bintang. Oke, selanjutnya kita masuk ke density. Nah, untuk density kita bisa klik settingannya di sini pada roda gigi, terus klik setting. Nah, density di sini untuk mengatur tampilan ya. Ini comfortable. Kita klik compact. Ada 3, ada cozy, ada compact. Kalau saya klik compact, tampilannya di sini agak lebih rapat ya.
Ini pengaturan tampilan saja. Kalau Cozy ini lebih lapang ya. Nah, itu jaraknya lebih lapang. Saya juga comfortable, nih menyenangkan, ya standar ya. Jadi agak jarak sedikit. Nah, itu pengaturannya. Oke, itu pengaturan tampilan. Nah, selanjutnya Google Drive. Kita juga bisa bekerja secara offline. Nah, ini kita download filenya untuk laptop. Kalau di handphone, Google Drive kita pasti punya kan? Ya, boleh mungkin dibuka di handphonenya. Lihat di fitur yang khusus alamat, ada Gmail, ada Google Drive. Itu untuk yang bekerja secara mobile. Kalau yang Android pasti sudah bermuat dari handphonenya. Untuk yang versi laptop, Bapak bisa dapatkan sini Get Drive for Desktop. Nah, ini tinggal download di sini backup and synchronize. Download sini. Ya. Jadi apa yang kita upload file di laptop, yang kita hapus, maka online-nya juga terhapus. Jadi cara kita bekerja secara offline nanti di laptop. Ya. Oke, selanjutnya dia offline. Selanjutnya yang versi mobile-nya. Ini Google Drive. Versi mobile ya. Nah, di sini ya. Site. Itu cara downloadnya, nanti di download di sana, diinstal. Nah, untuk versi mobile di sini yang perlu di-download versi mobile itu Bapak pastikan ownernya adalah Google LLC. Karena begitu kita cari di Play Store itu banyak versi Google ya. Yang resminya ini Google LLC. Kalau tulisannya ILC berarti punyanya Karni Ilyas ya. Ya, berarti Indonesia Lawyer Club tuh. Bukan itu barangnya. Harus kodenya LLC bukan ILC ya. Ya, kalau ILC nanti ke Pak Karni Ilyas itunya pergi ya. Dia resmi ya. Oke. Oke, kita masuk fitur selanjutnya. Nanti kita adakan sesi untuk ini ya. Nah, selanjutnya bagaimana convert Word ke PDF. Nah, ini dari Google Docs ya. Nah, di sini kita konversinya bukan melalui software, tetapi melalui settingan URL. Nah, salah satu fiturnya, jadi file ini tadi yang buku tadi kan sudah kita convert ke Google Docs, ya kan? Terus kita buka. Nah, di sini kita bisa settingannya melalui URL. Nah, di sini ya. Ini ada edit di URL-nya. Terus kita ganti
menjadi export, terus tanda tanya, terus ketik format sama dengan PDF. Oh ya, yang settingan-settingan ini di apa? Nah, nanti kalau seandainya kita kirim ke orang, misalnya kita ingin orang tidak ini ya, file kita kan Word, kita ingin orang melihatnya dalam PDF gitu. Jadi kita tidak convert dulu file kita, tapi kita mainkan di URL-nya. Ya. Nah, URL ini yang kita kirimkan nanti ke orang. Bisa, kalau ibu mau berbaik hati, misalnya ya kasih aja Word itu. Tapi kalau ibu mungkin misalnya, Pak, kalau Word nanti kan di copy lagi. Kalau kita kasih buku ke orang, misalnya buku di copy sama orang, lalu didaftarkan ke Haki, kita rugi. Karena buku kita mungkin punya hak cipta gitu. Seperti kalau buku saya itu sudah saya daftarkan di Haki yang itu ya, panduan praktikal Google Classroom, itu sudah didaftarkan di Haki. Nah, oleh settingan ini, jadi URL inilah yang kita kirimkan. Nah, kalau seandainya orang membuka, tadi kita udah ganti URL-nya. Ini masih sending request di bawahnya. Nah, orang terimanya nanti open with, ini filenya sudah, extensionnya sudah PDF. Jadi kita tinggal rubah URL-nya sedikit dari Word tadi, kita rubah menjadi export, titik tanda tanya, format sama dengan PDF. Kita kirim ke orang, URL-nya, file yang mereka terima PDF. Walaupun file asli kita Word. Ya, nah ini buktinya. Ini kan file kita nih docs nih, tapi yang diterima itu PDF. Jadi kita mainkan di URL lah, kita tidak perlu kita konversi dulu, save as PDF tidak perlu, karena secara online akan otomatis dikonversi. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke ini copy file cepat ya. Nah, di sini kita klik untuk memindahkan file. Misalnya kita tinggal klik Shift Z. Nah, kita bisa pindahkan file kita ke folder mana di Google Drive kita. Shift plus huruf Z ya. Ini saya mau pindahkan ke classroom lain misalnya. Ya. Shift plus Z. Kalau di apa? Ini karena browsernya ya. Browser sudah diupdate lagi, Bu. Belum. Nah, mungkin karena browser ya. Kalau di laptop itu bisa. Shift plus Z. Bisa, Bu? Bisa ya? Oke. Boleh kalau besok kalau ada yang punya laptop boleh dibawa ya. Oke, selanjutnya kita masuk kepada street collaboration. Nah, di sini misalnya tadi sudah saya share tadi dengan ini. Oke, editor. Sorry. Yang mana filenya sudah saya berikan tadi dengan
Ini kali ya, coba. Ini saya share. Nah, ini yang sebagai editor. Dan sebagai viewer. Ya, kalau ini sebagai editor, Bu. Ya. Yang saya tambahkan file sebagai Bu Diana tadi di file apa tadi, Bu? Nah, ini. Jadi setelah kita undang tadi orang lain sebagai editor, nah di sini kita bisa settingnya, ada muncul settingan tambahan give temporary access. Nah, di sini muncul settingannya, bisa kita kasih ini ya, kasih tenggat waktu. Kalau di sini desainnya sampai 8 Agustus ya, dia masih bisa lihat lewat tanggal ini, dia tidak bisa lihat lagi file kita. Jadi kita bisa atur settingannya sampai kapan dia bisa melihat itu. Nah, saya di file itu pernah juga ini dibuat settingan ini oleh mahasiswa. Begitu habis kuliah, file yang dia posting ke Classroom kita nggak bisa download lagi. Kenapa? Dia set waktunya. Ya, jadi mahasiswa lebih jago-jago pula dari kita. Kita dikerjain sama dia kan. Jadi bisa kita set, mungkin bisa kasih 3 hari. Nah, kalau dia set remove expire-nya, berarti kita selagi masih hidup kita masih bisa buka ya. Tapi apabila dia kunci di sini sampai berbatas ini ya, ada masa kadaluarsanya. Nah, habis masa kadaluarsanya ya kita tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Filenya balik ke dia. Ya. Nah, ini yang dimaksud dengan strict collaboration. Jadi ya kolaborasi kita berbatas waktu. Ada masa expire-nya, ibarat makanan ya. Kalau lewat dari masa expire-nya, filenya tidak bisa lagi kita buka-buka. Gitu. Ya. Oke, saya di-chat saja. Nah, selanjutnya kita masuk ke shortcut lagi ya. Nah, ini ada khusus shortcut ke dalam Google Drive. Jadi misalnya kita mau rename, kita cukup ketikkan huruf N di keyboard, langsung rename. Ya. Jadi klik filenya, klik huruf N, langsung dia rename. Terus kalau share-nya tekan tanda titik, nah langsung dia share. Jadi ada shortcut ya, mungkin bagi Bapak Ibu yang ingin jalan pintas ya, bisa bermain dengan shortcut. Terus kalau remove, kita pindahkan ini filenya mau kemana, tekan huruf Z. Ini select filenya. Nah, tekan huruf Z, langsung muncul ya, kita ingin pindahkan kemana gitu. Atau kita ingin pindahkan file tersebut ke folder ya. Nah, ini misalnya kita pindahkan ke folder, tekan Shift Z. Kalau tadi pindahkan ke file ya, kalau ini pindahkan ke folder. Shift plus huruf Z. Kalau Bapak Ibu suka bermain di shortcut ya, tapi sebenarnya kalau pindahkan manual, ya tinggal klik kanan aja. Klik kanan, klik move to. Ya, mungkin lupa nih, shortcut mungkin nggak kalau kita sering bermain di sana ya mungkin kita perlu cepat kan. Tapi kalau baru sekali-sekali kita nggak mungkin pula kita hafal. Bersama dengan ini ya, kalau kita select itu biasa kan Ctrl C, terus copy Ctrl V, nah itu masih sama. Paste ya, paste Ctrl V. Kalau undo Ctrl Z,
Nah, itu masih sama lah, general semua sama ya. Jadi kalau pindahnya ya tinggal klik sini, move to, mau pindah kemana. Nah, ini ada optionnya. Terus misalnya, nah di sini untuk create ya. Nah, untuk create kita harus masuk ke drive-nya, bukan di folder, masuk di sini drive. Nah, kita tidak select file apapun. Kalau saya close dulu ya, biar laju komputernya cukup bagus nih. Yang tidak kita butuhkan kita close dulu. Oke, nah di sini kita tanpa select apa-apa, jadi kliknya di file drive ini. Nah, kalau seandainya kita mau membuat folder, bisa tekan Shift plus F. Nah, langsung buat new folder. Shift plus F ya. Atau kita ingin membuat misalnya langsung file Google Docs, Shift plus T, kita tekan Shift langsung T, nah dia langsung membuat create new dokumen baru. Boleh nanti dicoba ini ya, apa di upgrade versi. Nah, jadi kita klik Google Doc baru, atau bisa kita buat presentasi baru, Shift plus P. Dan ini akan langsung membuka otomatis presentasi baru atau Google Docs. Shift plus P ya. Atau kita ingin membuka spreadsheet baru. Sini kita tekan Shift plus S, spreadsheet, Shift plus S, dia akan membuka Google Sheet. Shift plus S, dan ini akan buka file Google Sheet yang baru ya. Atau kita ingin membuka Google Form. Nah, Google Form itu Shift plus O, langsung membuat Google Form yang baru. Ya, allow aja Bu. Klik tuh allow gitu. Gak usah takut-takut Bu. Ya, allow pop up ya. Karena dia membuka jendela baru itu namanya pop up ya. Nah, kalau link yang aneh-aneh kita klik baru nanti takutnya virus, kalau ini enggak. Ya, allow aja. Nah. Atau buka ini drawing, tekan Shift plus D. Ini masuk ke Google Drawing ya. Di komputer apa yang di PC Control Shift-nya bisa berlaku? Bisa. Ibu itu bisa. Bu siapa nama Bu Masnon ya. Bu Diana mungkin ini, atau di laptop Ibu mungkin bisa coba nih. Ya, Shift plus D, buka drawing. Kalau buka Google Form, Shift plus O, langsung buka Google Form baru. Jadi ada Shift F, Shift T, Shift P, Shift S, Shift O, Shift D. Ada 5.
dan 6 ya. Shift O buka Google Form baru. Nah. Kalau Shift D buka drawing. Ya, Google Drawing ya. Shift O, Shift V, Shift T, Shift F, Shift D. Nah, D itu drawing. Nah. Ya, nanti kita share nanti recording ya. Ya, kalau tentang khusus Google Drive-nya ada yang 17 mahir Google Drive di video saya. Nah, itu khusus tentang Google Drive saja. Di Classroom ada saya posting ya. 17 tip mahir Google Drive. Nah, itu dia, itu sama dengan yang ini ya, very powerful ya. Tip mahir ya. Jadi dengan belajar tip mahirnya bukan tip Google Drive, udah bisa ini jadi mbah Google Drive gitu. Bukan Google ya, tapi Google Drive khusus. Nah, ada juga untuk menu. Nah, ini untuk upload file, tekan Shift huruf U. Nah, ini kita shortcut untuk upload file. Ya. Nah, kalau ingin mengunggah folder, Shift plus I. Ini karena tidak ada folder ini ya. Nah, ini folder nih. Jadi satu folder bisa saya unggah sekali jalan aja. Atau beberapa folder pun bisa. Nah, lamanya berapa lama? Tergantung dari kecepatan internetnya lagi masing-masing di rumah. Oke, kita masuk berikutnya materi kita Google Docs, khusus kita ada di Google Drive sudah. Nah, Google Docs itu sama dengan Word, tapi filenya bisa kita lakukan secara online. Kita Google Docs, karena ini bawaan dari Google ya. Mereka punya browser sendiri sayangnya dengan Google Chrome. Itu masih satu induk, satu payung perusahaan. Kalau holding company-nya itu Google Alphabet namanya. Jadi holding company-nya Google Alphabet, masuk bawahnya ini ya. Google apa? Seluruh Google lah. Pokoknya dia monopoli lah di sana nih. Ini saya buka. Nah, dengan browser Google Chrome ada fitur tambahan yang tidak didapatkan di browser lain. Jadi kalau Bapak Ibu pakai Mozilla, pakai Safari, nah itu tidak bisa ditemukan fitur tambahan ini. Ini Google Docs-nya. Nah, selanjutnya kita bisa masuk ke citasi ya. Ini bagaimana cara membuat suatu karya tulis ilmiah, di mana kita bisa mensitasi langsung secara online. Kalau fisika tentang, tadi Ibu tentang apa materinya? Fluida ya. Fluida. Salah satu materi dari fluidanya Bu. Lebih detail lagi. Adalah salah satu aliran air yang bergerak ya. Yang dinamis, aliran air yang dinamis, terus. Nah, di sini saya ingin membuat definisi fluida. Saya copy dulu, kita select. Dan di sini ada logo bintang ya.
tentang segi 4, kita klik explore. Nah, di sini begitu kita select, kita klik explore, sudah ada tulisan Fluida. Saya ingin cari mungkin yang betul-betul tulisan ini ya, ini yang bahasa asingnya. Klik Fluida, lalu kita search di internet. Nah, ini definisi Fluida yang di Wikipedia ya, atau arti Fluida. Ini arti fluida statis misalnya. Nah, ini fluida statis mulai dari konsep. Nah, kadang-kadang di dalam membuat materi kita kan perlu cantumkan sumbernya. Jadi nanti ke tugas siswa juga bisa agar dia menjadi suatu karya ilmiah ya. Jadi walaupun dia ngambil dari orang lain tapi tetap kita kutip sumbernya. Nah, di sini fluida statis misalnya. Ya, ini hasil webnya. Dan ini pengertian fluida statis menjelaskan sifat. Ini pengertian juga, ya. Nah, mungkin referensinya diambil di sini ya, penjelasan lengkap tentang fluida statis. Ya, kita bisa search materi kita dari online, dan bisa juga dari image. Ada web, ada image. Ini image, tidak ada yang cocok ya untuk image-nya. Atau dari drive sendiri, dari Google Drive kita. Kemudian saya tidak ngajar Fluida, jadi tidak ada di Google Drive. Ya, ada di web. Ya. Nah, di sini disediakan ada formatnya untuk citasi. Explore Pak ya. Ya. Nah, sini untuk citasi ada formatnya MLA, mungkin Bapak Ibu pernah dengar. Itu singkatan dari Modern Language Association. Ada apa banyaknya American Psychological Association atau Chicago formatnya, atau CMS, Chicago Manual of Style. Pakai apa? Oke, kita klik formatnya apa. Nah, setelah klik formatnya apa, nah di sini misalnya definisi fluida, Bapak Ibu ambil dari di sini. Ya, dari sini definisinya misalnya. Nah, di sini ada logo citasi, cite as footnote. Jadi diklik di sini, kelihatan ya. Kita klik di sini, ya. Sebenarnya kita select dulu katanya maunya di sini ya, kata fluidanya. Kita select. Nah, maka di sini akan muncul huruf angka 1. Ini kalau Bapak Ibu mau buat skripsi ya biasanya ya. Buat skripsi nanti langsung footnote-nya muncul di bawah. Ya. Jadi kalau mulai SMA bisa murid-murid kan ada yang buat artikel ya. Ada tugas, mungkin Bapak Ibu pernah tugaskan buat artikel anak-anak. Nah, bisa, huruf pun bisa. Kalimat bisa. Jadi kalimat tadi misalnya ini kita klik di sini ya. Nah, ini fluida statis atrohidrolika, ini saya copy kan. Ini saya akan ambil definisi dari websitenya orang misalnya. Nih, fluida statis, saya udah masuk tadi, kita copy kan. Nih, saya kopikan ke sini definisinya. Nah, definisi ini kan saya kutip dari sini tadi, ya kan? Lalu kita citasi sumber yang kita ambil. Nah, kita klik di sini, citasi ya. Ini nomor 2, berarti masuk citasi yang nomor 2. Jadi ini mulai dari SMA kita mungkin menyuruh siswa mencari referensi buat artikel tentang materi suatu kita, tapi artikelnya harus ada referensinya, nggak boleh
sembarangan ya. Nah ini bisa menjadi nanti kalau di karya ilmiah seperti skripsi, setiap untuk tinjau pustaka wajib ada referensi ya. Kalau kalau tidak ada sumber referensinya berarti dia melanggar hak cipta orang lain gitu. Jadi jelas. Nah yang mungkin bisa diberikan batasan juga referensi yang kalau di dalam penulis skripsi, referensi yang boleh dijadikan rujukan itu tidak boleh dari Blogspot, Wikipedia, WordPress, itu tidak ilmiah. Ya, dia harus mengambil dari situs resmi, dari website boleh. Nah ini kan rumus-rumus.com boleh. Ya, kalau Wikipedia kenapa tidak boleh? Karena siapapun bisa menulis, bisa merubah, bisa mengedit di Wikipedia. Kalau Blogspot, nah itu kan per orang. Nah kalau dia profesor, oke, kita kutip kan. Tapi kalau dia cuma ini main comot sana comot sini, dia gabung ke websitenya kan tidak ini juga. Kecuali dia punya perusahaan ya, nah itu boleh. Ya, jadi kita bisa atau tentang misalnya di sini kita cari misalnya gambar singa ya, lion misalnya. Kita klik di sini, kita search. Nah, muncul gambar ini ya, gambar singa. Jadi kalau seandainya kita butuh membuat materi, kita butuh gambar, kita bisa search by image. Nah, ini kita klik. Ini ada tambah insert image. Nah, kita bisa masukkan ke materi kita. Jadi kalau kita buat buku, kita butuh gambarnya, tinggal cari di internet, langsung masuk ke Google Dokumen kita. Flida statis. Coba cari gambarnya ada. Nah, ini ada gambar Flida statis ya. Ini gambar atau dalam bahasa Inggris ya. Static fluid. Nah, ini aliran statis ya. Kita tinggal klik tanda tambah. Nah, ini ya, tinggal klik insert. Masuk ke materi kita. Jadi Bapak Ibu bikin materi tak perlu susah-susah ya, tinggal cari gambar internet, insert. Oke. Untuk gambar apa lagi? Untuk tampilannya. Ini tambahkan lagi, misalnya ini statik tadi kan, apa dinamik ya. Nah ini mungkin dynamic fluid, gambarnya kita tinggal insert, kita tinggal masukkan gambarnya, langsung masuk ke ini. Jadi tidak ada lagi sebenarnya guru-guru kekurangan sumber referensi ya, semua itu berlimpah ruah di dunia maya ya. Tinggal kita mencarinya. Dengan Google Docs, salah satu kelebihannya adalah referensi yang bisa kita pakai bisa langsung akses ke dalam internet. Kalau Ibu ngajar bahasa Inggris juga ya? Bahasa Inggris SMP ya? Oke, kalau gambar apa kira-kira yang di ini ya? Bahasa Inggris nggak ada. Kalau olahraga mungkin ya, yang ngajar olahraga Pak siapa? Ada yang ngajar olahraga sini? Ya, olahraga apa misalnya Pak yang butuh ini? Atau berenang ya? Saya butuh gambar, misalnya berenang. Tinggal ketik aja Bu di bawahnya Bu. Iya.
Oh, ini 4-stroke swimming ya. Nah, ini gambarnya. Ya. Nah, ini misalnya berenang kayak kupu-kupu. Nah, kita tinggal klikkan gambar orang berenangnya. Ini kayak kupu-kupunya. Tinggal kasih keterangan di bawahnya gambar 1 gaya berenang kupu-kupu. Atau bahasa Inggrisnya 4-stroke style. Nah, ini misalnya bab 1, ini misalnya bab 2, ini bab 3, ini misalnya bab 4. Nah, di bab 1 di view. Oke. Nah, kita kasih di sini paragraph style heading 1, apply heading 1. Maka pada bagian kiri dia akan muncul. Nah, ini bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Ya. Ini bab 2 jadi heading 2 tadi ya. Saya jadikan dia paragraph style-nya heading 1. Ini bab. Oke, kita close dulu ya. Ini bab 2. Selanjutnya bab 3. Kita klik format paragraph style jadi heading 1. Di sini saya ingin mengajarkan bagaimana cara membuat daftar isi otomatis ya. Di bab 4. Nah, di sini kita kasih heading 1 ya. Heading 1 artinya bab 1. Kalau heading 2 berarti bab 11. Kalau heading 3 nanti ada lagi bab 1.1.1. Nah, itu heading 3. Kalau heading 4 mungkin kita pakai 1.1.1.2. Jadi ada 4 itunya subbabnya. Dari sini, nah bagaimana cara membuatnya menjadi daftar isi? Sini saya buat daftar isinya di belakang ya, Bapak Ibu bisa letakkan nanti di depan. Ini insert. Nah, klik pada insert nanti table of content. Ya. Klik sini with page number. Diklik page number. Nah, keluar nanti bab 1 halaman 1 langsung dia otomatis. Nah, tinggal buat di atasnya judulnya daftar isi. Kita letakkan di tengah. Oke, kita enter 1 baris. Kita letakkan di pinggir, kasih pada bagian ujungnya halaman. Nah, jadi itu daftar isi. Ini kita tinggal besarkan aja fontnya.
Jadi kita tidak perlu lagi susah-susah untuk membuat daftar isi secara manual ya. Begitu halamannya update, mereka akan update juga. Tapi di setiap judul bab itu kita apply-kan style ya, heading 1, heading 2, heading 3. Nah, misal di bab 2 ini ya. Bab 2 misalnya 1.1, 1.1 ya. Ini masuk fluida misalnya. Ini ada subbabnya lagi. Nah, kita tinggal apply-kan paragraph style, berarti masuk ke heading 2. Maka di sini akan muncul bab 2, harusnya 2.1 karena bab 2 kan. Nah, itu dia. 2.1. Jadi tinggal update, ada klik kanannya. Nah, muncul di sini bab 2.1. Ya. Kalau ada lagi bab 2.1.1, tinggal diklik terus update di sini ya, dia akan muncul. Ini bab 3. Nah, kelebihannya kalau kita punya heading, kita bisa langsung klik nantinya. Ini bab 3, kita langsung klik di sini, langsung dibawa ke bab 3. Ini misalnya bab tulisan bab harusnya di tengah kan? Nah, ini di tengah. Oke, kita enter dari bawah ya. Oke, bab 3 ini 3.1 misalnya fluida dinamis. Jadi kita klik, karena ini heading 2, kita klik sini format, paragraph style, heading 2, kita apply heading 2. Oke, udah masuk dia di sini, bab 3.1. Nah, daftar isinya gimana? Kita klik di sini, lalu kita update. Ada update table of content, kita klik, nah ada masuk bab 3.1. Ya. Tambah lagi ya, bab 4 ya, mungkin di bab 4 di sini kita klik bab 4. Ini kalau bab kan di tengah, kita letakkan di tengah. Ini 4.1, gaya berenang misalnya. Oke, setelah diklik nanti diselect dulu. Setelah diselect, klik format, pilih paragraph style, pilih heading 2. Jadi kalau babnya 3, pilih heading 3. Misalnya 4.1.1 itu kan 3 headingnya, kita pilih 3 ya. Nah, ini 2. Nah, masuk dia di sini, keluar ya, gaya berenang. Nah, kalau di sini kan belum masuk, karena kita tambahkan, baru kita tambahkan ya. Kita klik, lalu muncul di sini, update. Kita klik update. Nah, 41 kayak berenang tadi langsung muncul. Ya. Nah, jadi di sini untuk daftar isi, harusnya di daftar isi ini kita tidak perlu lagi cek nomor halaman ya. Tinggal diedit, nanti buat tambahkan di sini halamannya, Bu. Di atas ya. Sebelah kanannya tambahkan halaman, di atas kasih judulnya. Daftar isi. Jadi ke siswa pun bisa kita suruh juga, jadi buat artikel ya. Kita buat artikel, di daftar artikel mungkin semua artikelnya ada kata pengantar, setelah kata pengantar baru ke daftar isi. Nah,
Nah, jadi kalau Bapak Ibu nanti buat artikel lagi, tidak ada lagi yang salah nomor halamannya karena sudah otomatis. Nah, kalau ada yang ditambahkan yang baru, tinggal update saja. Ini sebelah kanan ada update-nya. Tinggal update apa yang ditambahkan belakangan, mungkin belum masuk ke daftar isi, tinggal update saja. Nah, di sini paragraf stylenya sampai 6 ya. Bisa 1.1.1.1.1 sampai 6 ya. Tapi kalau kami biasanya di universitas headingnya paling banyak itu sampai 4 ya. 4 aja. Kalau 5 kayak nanti tinggal mengetiknya tinggal sedikit aja lagi di ujung itu kalau udah terlalu banyak panjang headingnya ya. Nah, selanjutnya di sini filenya. Ini ada URL-nya, ada tulisan edit. File Word-nya. Oke. Oh ya, salah satu kelebihan dari Google Docs ini, kita bisa menambah file, menambah font secara online. Ya. Klik nanti pada fontnya, klik pada more font ya. Yang Ibu sudah bisa ya buat daftar isi. Ya, videonya nanti ada. Nanti ada. Ini saya record ya. Nanti yang video yang kita ajarkan nanti kita share di apa ya? Di YouTube. Oke, Bu Diana, boleh kita lanjutkan? Masih ada Google Slide satu lagi ya. Nah, di sini di Google Docs kita bisa tambah fontnya secara online. Nah, ini klik di pada fontnya, ya. Klik tambahkan font ya. Klik font, more font, klik. Kalau di tempat Ibu apa itu ya? Bahasa Indonesianya apa Bu? Font juga, tambahkan font kali ya. Font lainnya ya, font lainnya. Dan sini font lainnya di sini sediakan ada yang bagus-bagus ya. Ini kayak Robotos Lab. Ada tulisan Ubuntu. Nah, kita klik dulu. Setelah klik nanti tinggal klik OK. Ini ada Titilium Web. Oke, saya tambahkan. Ada Oksigen juga, ada Quicksand juga, cantik juga fontnya. Saya tambahkan. Mungkin kita perlu yang tebal untuk judul. Ada Anton ini jenis fontnya. Ada Josephine Sun. Ya, tinggal Bapak Ibu klik aja. Ada Dancing Script. Ada Pacifico. Oke, setelah Bapak Ibu select nanti ya, tinggal klik OK. Nah, ini tulisan satu ini kan Arial nih, dari zamannya mesin tik dulu ya, print digital lah. Ini Arial ini kan udah zaman Bahuela nih. Kita gantilah fontnya yang sudah kita klik tadi.
Nah, mungkin kita ganti dengan Anton ini ya. Ini yang baru kita tambahkan. Nah, agak lebih tebal ya. Nah, bab lain untuk menggantinya gimana? Nah, kita tinggal pakai ini gambar roller chart itu ya. Kita select bab 1, kita klik pen format, ada gambar kuas itu, kuas untuk chart. Kita klik di sini, kita pakai ke bab 2. Oke, sudah sama ini ya formatnya. Ini kita select kan. Ini bab 2, saya ingin tampilan bab 2 dengan bab 3 nih sama. Nih bab 3 ini kan beda nih fontnya. Kita select dulu bab 2 yang ingin kita copy, ada gambar kuas chart ini, pen format. Kita select. Nah, sudah kita select, nanti kita catkan nanti ke bab 3. Ini bab 3. Kita select sini. Kita lepas, sudah ada pindah formatnya. Saya ingin kopikan lagi bab 3 ini fontnya ke bab 4. Tinggal klik gambar ini roller yang cat itu. Saya untuk kita ngecat rumah kan pakai roller ya. Nah, kita klik. Kalau di situ apa namanya, Bu? Pen format. Terapan format. Nah, klik di sana, pindahkan ke bab 4. Oke, udah pindah dah. Nah, di sini kita ingin ganti, kita update lagi tabel konten kita. Oke. Ya. Nah, sekarang kita mainkan sedikit di URL-nya. Itu udah bisa ya, Bu ya. Kita move on sedikit, lanjut lagi. Di URL-nya kita select. Nah, di sini ada edit. Kita ganti tulisan editnya dengan copy misalnya. Sama seperti tadi ya. Kalau tadi ekspor, nah sekarang kita ganti editnya dengan copy, kita enter. Nah, langsung membuat copy dokumen. Ya, di sini kita main-main dengan URL. Jadi tidak perlu ini ya. Atau kita ingin previewnya, nah tulisan copy tadi kita ganti dengan preview. Lalu kita di URL ya, klik view. Nah, di sini saya ganti dengan preview, saya enter. Nah, dia bisanya melihat saja untuk preview saja. Ya. Jadi kita edit lagi, kita ganti dengan edit. Ya, jadi mulai tulisan edit itu dari edit itu sampai ke belakang kita ganti dengan copy. Udah bisa, Bu? Belum juga? URL-nya di atas diedit. Classroom. Kalau fitur yang lainnya hampir sama dengan Microsoft Word ya. Insert apa segala macamnya. Di bab 2. Oh ya, satu lagi lah nih untuk Google Docs. Nah, di sini insert-nya kita bisa insert image atau gambar, bisa melalui Google Drive, bisa melalui foto, bisa URL, bisa kamera. Jadi misalnya melalui URL ya. Sambil di sini, oke, video di YouTube misalnya, C, kita kopikan URL-nya, kita masukkan di sini. Oh, ini image ya, sorry.
Kita ingin mencari ini insert. Ini juga bisa, atau kita search, kita mencari di internet ya. Oh, dia akan langsung masuk ke explore. Kita cari gambar lion misalnya. Oke, ini gambar harimau, kita tinggal klik insert. Tadi sudah ya, melalui explore ya. Oke. Nah, ini masuk, kita tinggal kecilkan saja filenya kalau terlalu besar. Oke. Oke, selanjutnya kita bisa masuk ke Google Slide. Fitur-fitur yang lain kalau kita lihat hampir mirip-mirip dengan Word ya. Kalau Word pasti pernah pakai ya. Kita masuk ke Classroom. Ini Google Slide, tandanya kuning. Ya, Google Chrome-nya saya close dulu ya. Oke, nah ini kita buka Google Slide-nya. Malah 3 tuh buka. Ini untuk Google Slide. Ya, silakan. Nah, sini waktu presentasi untuk slide bisa kita lihat nanti layar question and answer ya. Jadi orang bisa memberikan nanti pertanyaan setiap slide yang kita tampilkan. Pada slide tertentu mungkin waktu kita tampilkan, nah audiens bisa menanyakan langsung pada slide tersebut. Nah, ini apa kira-kira apa yang dimaksud gitu. Google Slide bisa Bapak Ibu klik nanti di ini ya, di yang titik 9 pada Google Drive-nya. Nah, di sini itu kan banyak semua. Nah, ini ada Google Slide, ada Google Drive, pokoknya lengkap di sini di titik 9. Ya, ini file pelatihan. Ini yang di Universitas Riau ya, karena kita ada 4 tim. Jadi bisa kita klik present. Kalau di Word namanya PowerPoint ya, PowerPoint. Nah, kelebihannya di sini untuk Google Slide ada question and answer. Jadi ada boleh bertanya di slide tertentu, juga ada catatannya, bisa juga pointer. Nah, pointer ini sama kayak seperti ini ya, kita megang laser itu. Nah, di sini pointernya tidak terlalu kelihatan ya, karena ini dia. Jadi kalau kita pakai pointer laser,
Nah, sini kelihatan. Jadi di bawahnya ada di sini, bisa ditajamkan sedikit, Bu. Yang ini aja, yang ini ya lensanya. Ah ya. Tambah kurang kabur ya. Oke. Ini pointernya saya uncek dulu. Ada question and answer. Nah ini kita klik ya. Kita klik Q&R ini. Huruf Q. Ini open audience tool. Terus kita klik start new. Nah, silakan tambahkan browser baru, alamat linknya ini slide.app.go.gl 1irgxt. Buat tab baru, buka tab baru di browsernya, klikkan alamat ini. Sorry, ini guestnya sudah saya buka untuk anyone ya. Ini sudah saya bukakan untuk anyone. Slide app.go.gl 1irxg. Ini ya, slide app.gl. Ini buat di atas yang besar ya. Hurufnya harus persis sama ya, huruf besar, kalau kecil ya 1 ER. Bisa dibuka, Bu? Jadi misalnya saya menerangkan file ini ya. Ini kan saya buka presentasi. Ini membuat kelas baru. Mungkin Ibu bisa bertanya di situ bagaimana cara membuka kelas baru. Silakan ketikkan pertanyaan. Ya. Nah, kalau ini presentasinya mungkin Bapak Ibu nanti via Zoom kan. Terus kan ada ini, Bapak klik di alamat browsernya, ketikkan pertanyaan. Udah kirim. Nah, ini ada pertanyaan nih dari Bu Dian. Nih, Dian Novita, bagaimana cara membuka file baru? Muncul di sini. Ini bisa saya tampilkan present. Nah, ini pertanyaan dari Bu Dian Novita. Ada pertanyaan. Nah, jadi saya tahu ini pada saat saya presentasi. Nah, di sini ya muncul pertanyaannya. Jadi waktu kita presentasi online, kita kan misalnya menerangkan ke murid-murid. Bagi anak ibu yang bertanya, silakan klik alamat ini, alamat URL ini. Nah, apa yang bertanyakan silakan ketik di sana. Jadi mereka bisa bertanya secara online tanpa mengganggu interupsi kita. Jadi kalau kita menerangkan, mungkin setelah kita menerangkan, kalau kita rangkum nanti pertanyaannya. Oke, siapa yang mau bertanya? Ya. Nah, kita tinggal rangkum di sini. Jadi kita jawab. Ya. Jadi kita bisa interaktif. Salah satu kelebihannya dengan Google Slide, kita bisa interaktif dengan audiens. Kalau seandainya mereka interrupt kita waktu kita menerangkan, nanti kan waktu jadi ini ya. Nah, di sesi terakhir biasanya kita sediakan 20 menit untuk sesi pertanyaan. Kita bisa rangkum di sini. Oke, bagi yang mau bertanya silakan klik ask a question, bertanya, klik pada slide ini, silakan ketikkan pertanyaannya. Nanti kita rangkum. Oke.
Kalau setiap kita menerangkan, nanti slide-nya nanya di kita ini kan. Jadi kita terangkan dulu, ada bagian yang kurang paham, nah silakan nanti ditanyakan. Oke, ini present now. Nah ini kita presentasi. Ini slide. Nah ini slide keempat. Nah di sini kita bisa hyperlink ya. Ini saya buat slide. Kita begitu klik di sini ke Google Drive, saya klik di sini, langsung masuk ke file di folder Google Drive. Nah, caranya di sini nah ini kita bisa linkkan. Ini sudah link ya. Ini yang belum link ya, untuk contohnya. Jadi kita klik misalnya di presentasi kita. Ini kata Google Meet. Kita bisa linkkan nanti kalau seandainya diklik kata Google Meet, atau Bapak Ibu bisa juga nanti klik insert link ini. Nah, insert link bisa linkkan ke slide tertentu. Mungkin ini Google Meet ke slide maksudnya ke slide ke sini ya. Kita cari linknya dulu ya. Google Meet itu di slide berapa? Nah, kelebihannya ada fitur. Nah, ini mulai slide 19 ya. Ini kita select. Kita klik ini insert link yang gambar ini hyperlink. Kita linkkan dengan slide di dalam presentasi ini. Linkkan ke slide 19. Kita klik. Jadi dia ke linknya. Kita apply kan. Oke. Maka waktu kita tampilkan present, maka begitu kita klik bagian dari, nah di sini ini slide berapa tadi ya? Oh ini slide 24. Kita tampilkan tadi di slide ketiga kalau nggak salah ya. Nah di sini sudah ada muncul hyperlinknya, ada begitu kita klik. Nah, kalau di sini kan tanda panah, kalau di sini gambar tangan ya, kelihatan. Kita klik di sini, langsung dia masuk ke slide 4. Dan di sini misalnya Google Form, begitu kita klik, langsung masuk ke Google Form-nya. Nah ini sebenarnya harus kita hyperlinkkan semua ya. Cuma kerjanya agak sedikit merepotkan, harus buat hyperlink di setiap ini ya. Jadi salah satu tambahannya di Google Slide, kita bisa membuat begitu kita presentasi, kita bisa interaktif dengan audiens, membuat pertanyaan di dalam ini. Kalau lainnya hampir mirip dengan Google PowerPoint ya, ya mirip-mirip lah. Cuma di sini kita bisa share juga. Nah di sini kalau kita share presentasinya hampir sama tadi dengan Google Drive tadi. Jadi semua Google Docs, Google Slide, termasuk juga Drive ya, kita bisa share juga sini pada orang lain untuk kolaborasi ya. Jadi fitur-fitur online ini kelebihannya dengan Microsoft Word, kita bisa kolaborasi file dengan orang secara online gitu.
editnya bisa bersama-sama. Dan untuk download, nah ini download kelebihannya kita bisa konversi filenya ke PDF. Jadi kalau downloadnya boleh nanti format PDF. Itu file yang materi kita yang slide ini kan Bapak Ibu terima filenya PDF kan. Nah ini bisa download, ini formatnya PDF atau berupa JPEG atau PNG atau SVG atau dalam bentuk PowerPoint. Atau ODP ya, ini bukan orang dalam pengawasan ya. Ini untuk download. Atau juga bisa kita publish ke web, misalnya Bapak Ibu punya website. Atau juga email kolaborator. Nah, di sini kita lihat kelebihannya lagi, kita bisa melihat history. Jadi versinya ya, si versi history. Kalau seandainya ada beberapa orang yang mengupdate file kita tersebut. Nah, ini kita bisa melihat. Ini tanggal 2 Juli saya sudah update jam 11 malam ya. Ini tanggal 2 Juli jam 10 malam. Kita bisa melihat nanti si A ngedit kita file kita tanggal berapa. Jadi kalau kita kolaborasi satu file di history ini kelihatan. Ini karena saya sendiri yang edit ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ikut mengedit file ini, kelihatan nanti di historia. Jadi kelihatan apa yang dikerjakan oleh orang lain, kelihatan nanti di historia. Dia mengedit bagian apa saja. Ini waktu 2 Juli. Nah di sini, ya. Ini kita restore to this version. Kalau saya rubah restore sini, maka filenya akan kembali ke versi 2 Juli ya. Oke, untuk absen kita kali ini, Bapak Ibu silakan masuk ke classroom kita. Ini silakan dimasukkan ke ini ya, ujian kedua sebagai ganti absen kita. Google Drive, Google Doc, dan Google Slide. Nah, nanti setelah itu kita masuk nanti ke praktek ya. Silakan isi absennya di ini dengan mengklik ujian workshop G Suite 1. Ini yang Google Docs tadi lupa saya ngasih tahunya. Ini yang untuk nambahkan personal dictionary ya. Kasih kunci 1 ya. Iya, enggak apa-apa. Boleh Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menjawab, buka itunya, Google Doc-nya juga boleh, nanti dicari aja di situ. Ya, feel free to search. Kan ujiannya tidak ada diberikan batas waktu ya ini ya. Jadi boleh Bapak Ibu lihat lagi fitur di Google Docs-nya, cari nanti. Kalau menghitung kata di sini ya, word count, tool, select dulu, nah nanti kelihatan. Ini bagian perhitungan kata ya, jumlah kata.